Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Straubem yang beranggotakan saya sendiri, Tarisa Berliana Putri dan Devani Bagusagita. Nah, yang pertama itu ada Straubem. Penjelasan dari Straubem ini merupakan sedotan bambu yang merupakan salah satu jenis sedotan pengganti plastik. Nah, sedotan ini tuh banyak dijadikan sebagai alternatif karena lebih ramah lingkungan. Sama seperti namanya, jenis sedotan ini terbuat dari bambu yang kemudian dibentuk sedemikian rupa untuk memudahkan seseorang untuk minum. Yang pertama itu selanjutnya ada strength and weakness. Yang pertama itu ada strength. Yang pertama, produk Straubem ini tuh unik dan kreatif. Belum ada produk sedotan sejenis yang memiliki manfaat dan fungsi yang serupa. Selanjutnya, menggunakan proses produksi yang sederhana, kemudahan untuk memperoleh bahan baku dan peralatan produksi, dan edukatif, membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fungsi tumbuhan bagi ketahanan pangan dan dampak buruk sampah sedotan plastik. Dan weakness-nya itu yang pertama, proses produksi yang terdiri dari beberapa tahapan dan cukup memakan waktu. Produk rentan rusak dan cacat karena terbuat dari bahan organik. Harga benih tumbuhan yang digunakan cukup mahal. Produk memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan sedotan plastik. Selanjutnya itu ada opportunity. Yang pertama itu kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan ketahanan pangan. Selanjutnya, produk sedotan yang ditawarkan belum ada di pasaran. Kebutuhan masyarakat terhadap produk organik yang ramah lingkungan dan menjadi produk pelopor penghijauan bumi di Indonesia. Selanjutnya itu ada threats. Yang pertama, persaingan dengan produk sedotan organik sejenis yang lebih dulu dikenal masyarakat. Selanjutnya, kurangnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan produk organik di Indonesia dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penghijauan bumi bagi ketahanan pangan dan dampak buruk sampah plastik. Selanjutnya itu ada analisis BMC. Yang pertama ada customer segments, yaitu dari semua kalangan, pecinta makanan, orang yang peduli akan lingkungan, dan pengguna media sosial. Selanjutnya itu ada customer relationship, yaitu dengan memberikan diskon dan promo pada customer dan gratis ongkir minimal pembelian sampai dengan 30.000 dan diadakannya juga program giveaway. Selanjutnya itu ada channels. Yang pertama itu e-commerce, media sosial, dan toko ramah lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Devani Bagusagita. Baiklah, poin yang selanjutnya itu ada value proposition. Nah, untuk value propositionnya sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama, desain produk unik dan tidak biasa. Yang kedua, lebih sehat dari sedotan biasa. Yang ketiga, yaitu lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada key activities. Ada 4 poin. Yang pertama itu membeli bahan baku bambu. Yang kedua, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, promosi di media sosial. Dan yang terakhir itu memasarkan produk jadi. Poin selanjutnya itu ada key research. Ada 4 poin juga. Yang pertama itu ada ladang bambu, kedua pengrajin, yang ketiga modal awal, dan yang terakhir itu alat produksi.
Selanjutnya ada key partners. Ada 3 poin. Yang pertama itu petani bambu, kedua pengepul bambu, dan yang terakhir itu pemilik toko ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada cost structure. Ada 5 poin. Yang pertama itu bahan baku bambu, kedua gaji pengrajin, yang ketiga proses pengolahan produk, yang keempat biaya marketing, dan yang kelima itu biaya kemasan. Selanjutnya ada revenue stream. Nah, untuk revenue stream sendiri itu ada 1 poin, yang itu penjualan produk Strawbem. Selanjutnya ada strategi pemasaran, yaitu penjualan produk sedotan bambu ini akan kami buat melalui sebuah jejaring sosial dan dilakukan secara online melalui Facebook maupun Instagram. Dengan menggunakan jejaring sosial, maka kemungkinan besar seluruh masyarakat Indonesia akan mengetahui bentuk juga manfaat dari produk Strawbem ini. Penjualan melalui online shop kami harapkan dapat memberikan keuntungan yang besar. Keuntungan yang kami dapat tidak hanya dari penjualan produk saja, namun juga melalui ongkos kirim bagi yang berminat namun berasal dari luar daerah dan sekitarnya. Yang terakhir itu ada target penjualan. Terdapat 2 target pasar dari produk Strawbem ini, yakni target secara personal maupun target pelaku usaha lain. Target secara personal adalah para remaja, khususnya remaja pencinta lingkungan dengan rentang umur 15 hingga 20 tahun. Sedangkan target pelaku usaha lain meliputi perusahaan makanan atau restoran-restoran yang menggunakan peralatan organik. Mungkin cukup sekian presentasi video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, poin yang selanjutnya itu ada value proposition. Nah, untuk value proposition-nya sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama, desain produk unik dan tidak biasa. Yang kedua, lebih sehat dari sedotan biasa. Yang ketiga, yaitu lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada key activities. Ada 4 poin. Yang pertama itu membeli bahan baku bambu. Yang kedua, mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga, promosi di media sosial. Dan yang terakhir itu memasarkan produk jadi. Poin selanjutnya itu ada key research. Ada 4 poin juga. Yang pertama itu ada ladang bambu, kedua pengrajin, yang ketiga modal awal, dan yang terakhir itu alat produksi. Selanjutnya ada key partners. Ada 3 poin. Yang pertama itu petani bambu, kedua pengepul bambu, dan yang terakhir itu pemilik toko ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada cost structure. Ada 5 poin. Yang pertama itu bahan baku bambu, kedua gaji pengrajin, yang ketiga proses pengolahan produk, yang keempat biaya marketing, dan yang kelima itu biaya kemasan. Selanjutnya ada